Bajingan tua, periksa aja. Jangan cari enak sama gue. Siapa cari enak lu? Buat apa lo buka celana gue? Periksa kandungan gak buka celana? Tunggu. Kalau lo tusuk jarum ini, kakek gue bisa mati. Bocah dari mana lo? Gua udah jadi dokter 30 tahun. Belum ada yang berani ngeragui gue. Lo, menantu Sun, berani ngatur Sun? Keluar. Pak, dia punya pil sakti. Pil sakti obat segala penyakit, buka harga 10 juta. Beli aja, gue punya banyak. Pil sakti sangat berharga. Mana mungkin dia punya sebanyak itu? Tuan Gu, jangan tertipu. Lo, penipu. Berani ya nartipu gue. Tuan Gu, kalau nggak pergi, gua patahin kaki lo. 5 menit lagi, kakek gue akan muntah darah. Gue tunggu di ruang tamu. Kalau gue gagal, gue jongkok jadi anjing lo. Dokter Shu, kamu tadi bilang kakekku bakal muntah darah, benar? Ki di dadamu macet. Sedikit kena racun. Ada aku. Nggak bakal kenapa-kenapa. Wah, bagus banget. Tinggal 3 menit. Mereka bakal panggil aku masuk. Ada apa ini? Pak Gu, sepertinya, siapkan pemakaman. Dasar tua bangka. Kalau bapakku kenapa-kenapa, kau ikut mati. Cepat panggil Xuan masuk. Sadar, posisi keluarga Gu di kota ini aman. Kumohon, Dr. Shu, terima aku jadi murid. Aku siap ikut dan melayani sampai mati. Hubungan guru murid kita, jangan sampai orang lain tahu. Ya, aku paham. Ada satu hal lagi, perusahaan Bingkin minta kamu jadi duta merek. Kenapa enggak? Aku akan hubungi mereka untuk jadi duta merek. Keluarga Gu masih punya pengaruh di kota ini. Kalau ada yang bisa dibantu, bilang aja. Mas, jangan sungkan minta tolong. Sama-sama. Aku harus pulang masak buat istri. Sayang, bekal cinta udah datang. Xuan, kita cerai aja. Sayang, jangan bercanda dong. Ayo makan. Grup Bingkin makin besar. Sun Jiuren, dokter hebat itu, baru aja setuju jadi duta grup, nilai masa depannya nggak terkira. Sedangkan kamu, nggak bisa bantu aku apa-apa. Aku pendiri grup Bingkin. Aku ninggalin karier demi keluarga. Sekarang kamu usir aku begitu aja. Tanda tangan, kamu pergi tanpa harta. Sun Wen ninggalin aku, grup Bingkin bangkrut 3 hari lagi. Grup Bingkin udah sebesar ini, kamu mati pun dia nggak akan mati. 5 tahun ini, dari riset resep ke produksi, tanpa dukungan diam-diamku, grup ini udah lama bangkrut. Bantuan diam-diam, dengan masak? Besok ultah nikah kita ke 5. Awalnya aku mau kasih resep ramuan Huan Hun. Ramuan Huan Hun sangat berharga. Masa kamu, pecundang, punya resep palsu, kan? Selain aku, gak ada yang punya asli. Cukup, Xuan, kamu nggak perlu demi balikin aku, bohong sebesar ini. Wah, Xiao Xiao, kamu datang. Udah cerai sama si pecundang ini? Udah ditandatangani semua. 10 hari lagi, kakek Gu mau ngadain acara syukuran untuk seorang tabib dewa. Saat itu, kepala keluarga Gu juga ada. Kita juga bisa cari tahu resep pil bangkit dari kematian. Acara ini, diadain buat aku. Kamu? Lo kira lo siapa? Keluarga Xiao dan keluarga Gu udah kenal lama. Baru berkesempatan hadir. Acara kelas atas kayak gini, Sun Wen kapan pernah bawa lo hadir? Sun Wen. Kalau lo karena dia, cerai sama aku, lo bakal nyesal. Kalau aku punya resep-resep lo, udah lama aku berkuasa penuh di ibu kota, tapi lo malah sehari-hari urusan panci dan piring, akhirnya lo diusir dari keluarga Sun. Malu banget, nggak? Lo.
Pendiri grup Bingkin malah diusir dari rumah. Dulu dialah yang menyelamatkan keluarga Sun dari ambang kebangkrutan. Wah, bukankah ini Pak Shu? Dulu lo bantu keluarga Sun lepas dari krisis bangkrut, lo pecat banyak orang. Bikin kami sekelompok kehilangan kerja. Sekarang lo juga dipecat keluarga Sun. Pak Shu, coba bilang, ini apa bukan karma? Mau pergi? Pergi dari sini? Lihat apa sih? Lihat muka kakek lo. Hah? Hahaha, lu ngapain? Karena kena PHK nggak senang, gua titik biar lo seneng. Cepet lepasin. Hahaha, gue janji nggak ganggu lo. Oke, lo tahu siapa bos gue? Hari ini lo lihat sepatu gue, jilat sampai bersih. Gue ampuni nyawa lo. Gue mau pakai bos lo buat tambah nyali. Lo kebanyakan nonton drama pendek, ya? Lo tunggu, lo habis. Gue Tiger, lo bakal habis. Gue mau lihat gimana ceritanya. Bungkuk minta maaf ke temen gue. Hari ini gue ampuni nyawa lo. Lo juga kebanyakan nonton drama pendek, ya? Minta maaf nggak usah buru. Gue juga mau telepon bos gue, Tiger. Dia adalah tangan kanan naga di ibu kota. Naga Gu Yunlong? Oke, gue telepon. Kurang ajar. Masa lo sebut nama Gu Yunlong? Buat angkat sepatu gue aja dia bodoh. Ya udah. Hari ini kalau naga nggak datang, gue potong lo jadi 8 potong. Biar lo tahu kekuatan gue. Halo. Gu Yunlong. Dalam 50 menit sampai di depan kompleks Diwan. Putar balik. Ke perumahan Diwan. Pak Gu, Pak Wang masih menunggu kita di kantor. Ini kontrak 200 juta rupiah. Putar balik. Kalau sampai menyinggung orang ini, keluarga Gu bakal hancur. Pura-puranya bagus juga. Kau pikir kau yang menentukan hidup mati keluarga Gu? Kawan-kawan hancurkan orang yang sok pura-pura ini. Masih 2 menit lagi. Kak Long, Anda datang, tepat waktu. Maaf, merepotkan Anda. Anjing sendiri harus kau jaga sendiri. Jangan sampai menggigit sembarangan. Saya jamin tidak akan ada lagi. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Saya antar Anda, Kak. Tidak perlu saya pulang naik sepeda sewa. Seperti maumu, dia diusir keluar. Gawat, Bu Sun. Sun Jiuren batal kontrak sama kita. Apa? Kok tiba-tiba berubah pikiran? Dokter Sun. Soal biaya endorse, semua bisa diatur. Asal kamu mau jadi endorser Bingkin, soal pajak, kami yang urus. Bukan soal uang. Awalnya cuma bantu guru saya. Sekarang guru saya disakiti sama kamu. Aku nggak mungkin lagi jadi endorser Bingkin. Guru Anda? Sun Jiuren selalu menjaga reputasi. Sekarang publik mengira kalau obat Bingkin bermasalah, makanya dia menolak endorse. Saham sudah limit down, jangan panik. Kasih uang ke media, redam beritanya. Nanti beberapa hari lagi, Bingkin tetap Bingkin. Bu Sun, resep yang ibu beri bermasalah. Keluhan dan retur terlalu banyak. Sekarang lini produksi sudah berhenti. Cuma kurang satu bahan? Kok bisa bermasalah? Dulu bahan terakhir selalu ditambahkan langsung oleh Pak Su. Kita nggak punya resep lengkap, Bu Sun. Banyak perusahaan farmasi dengan resep Bingkin bermasalah, semua menolak kerja sama-sama kita. Pecundang. Masa tanpa dia perusahaan nggak jalan? Bu Sun, ada apa lagi? Produk perusahaan nggak bisa dikirim tepat waktu, perlu bayar denda 100 juta rupiah. Ditambah bulan lalu kami beli bahan baku baru, prasaldo sudah nggak cukup. Pergi semua. Waktu Degon, dia dipecat, kalian nggak ada yang protes. Sekarang masalah sekecil ini nggak bisa diatasi. Buat apa aku gaji kalian? Anzi, kamu kok dateng? Kangen, nih lihat kamu. Ayo masuk. 5 tahun ini, kamu susah. Susah apaan sih? Anzi, duduk dulu. Aku belikan kamu makanan. Oke. Suka lupa. Lupa bawa?
Kamu kok datang? Kenapa? Nggak suka aku? Ayo masuk. Kamu tinggal sini. Gimana caramu nemu sini? Keluarga Gu di Zhongzhou, cari orang gampang. Pacar datang ya? Ngawur ah. Aku nggak ganggu kalian dulu ya. Jangan lupa datang ke pesta kakekku. Tugas yang aku kasih. Gimana penyelidikannya? Ikut perintah Dr. Su, jangan bilang 3 hari. Bisa nggak bertahan sampai besok pagi masih ragu? Ya. Hei Shan Cai Wuji Tuan. Gimana sekarang? Hei Shan Caiwu, 5 tahun ini perusahaan terkenal di Zhongzhou. Gimana kabar adikku? Dan dia? Kepala aku jamin. Nggak salah. Keluarlah. Jangan ngumpet. Sebenarnya nggak berencana ungkit lagi masalah keluarga Su 20 tahun lalu. Tapi di pesta besok ada tokoh utama. Kita hitung utang lama dan baru. Sekalian. Pak Zhao, Suan udah diusir dari keluarga Sun, jadi anjing kehilangan tempat. Selanjutnya gimana? Dulu aku bilang jangan turun gunung. Sekarang kamu ambil alih sorotan aku. Aku nggak bisa biarin kamu tinggal. Babat habis, sampai akar. Siap, Gimana kabar Leng Qian sekarang? sedang dikerjakan sesuai perintah Bapak. Pak Direktur, pesta keluarga Gu sudah siap. Pas Bapak datang, acara mulai. Gak usah. Aku naik sepeda sewa ke sana. Bukannya kita udah cerai? Kok kamu masih ganggu aku? Mbak Sun soal merasa diri hebat. Gak pernah ngecewain. Di antara mereka, selain aku, kamu kenal siapa? Ini kan pesta keluarga tertutup di rumah kakek Gu. Yang datang bukan elit industri, tapi tokoh terbaik tiap keluarga. Urusan kita bicara nanti. Sini. Bukan tempat yang bisa dimasukin sembarangan orang. Sebentar lagi ada dokter hebat datang. Dia tamu penting hari ini. Tahu diri, cepat cabut. Bos Sun. Dokter sakti ini. Mungkin aja aku. Usir dia keluar. Ini cara kalian menyambut tamu? Minggir. Remnya blong. Minggir. Kamu gak apa-apa? Cepat bangun. Udah ku bilang, minggir, minggir. Kok gak minggir sih? Kamu yang nabrak aku, malah salahin aku nggak minggir. Kamu gimana sih? Udah ku bilang, remnya blong. Ganti tas aku. Aku ganti. Berapa? 770 juta. Berapa? 770 juta. Kamu habis 770 juta beli tas. Aku ini putri keluarga Xiao. Masa aku nipu kamu? Putri Xiao Yuanshan? Lihat. Aku cuma punya 11 juta. Gini, 11 juta dulu. Sisanya dicicil ya. Cicil. Ini limited edition. Malah dicicil? Kamu pikir ini pay later? Lumayan ganteng. Tapi pakaiannya agak murahan. Kamu ngapain? Kamu nggak sanggup bayar ini, kan? Gini aja. Aku lihat kamu lumayan ganteng. Kamu temani aku ke pesta. Bawain tas aku. Gini, utang kita lunas. Oke.
Kebetulan di pesta hari ini ada Dr. Shu. Aku bawa kamu lihat dunia. Apa menariknya Dr. Shu? Aku tahu tempat sate yang enak. Enak banget, kamu mau? Aku nggak mau. Tapi, aku bisa juga beli tas baru di mall dekat sini. Pak Presiden Tang dan Tuan Xiao bertengkar. Saya tahu, kamu mundur dulu. Bagus kalau mereka bertengkar. Kalau tidak bertengkar, bagaimana bisa menunjukkan pengaruh keluarga Gu di Zhongzhou? Maaf, saya tidak menyambut. Mana Presiden Shu? Hei, Xuan, anjing gila itu baru saja membuat onar di sini, aku usir dia keluar. Biar tidak merusak suasana. Apa-apaan sih? Berani kau pukul aku? Kalau aku dengar lagi nama Xuan dari mulutmu, yang pukul kamu bukan aku lagi. Tang Dezong, aku sudah memberimu muka, aku ini Xiao Ze. Tahu nggak akibatnya lawan keluarga Xiao? Siapa sih yang sombong begini? Heishan Group memang berkembang pesat beberapa tahun ini. Sedang naik daun, Tapi, keluarga Xiao kami sudah berdiri di Zhongzhou lebih dari 50 tahun, Presiden Tang. Sungguh mau demi seorang kampungan seperti ini melawan keluarga Xiao kami. Apakah seseorang punya uang atau tidak? Bukan standar saya, Tang Dezong, untuk menghormati seseorang. Tapi, standar keluarga Xiao dalam menghormati orang sepenuhnya, tergantung pada apakah orang itu punya uang. Pantasan terkenal, berdiri di Zhongzhou 50 tahun, tapi kalau lihat ke belakang, sudah tidak bisa bikin angin besar lagi. Ada urusan penting apa? Lebih baik kita. Setelah jamuan selesai, kita diskusikan secara matang, bagaimana? Hari ini di wilayah keluarga Gu, tentu saja kami ikut keputusan keluarga Gu. Benar, Tuan Muda Xiao mengusir Xuan, sungguh sangat membantu keluarga Gu. Apa? Kamu usir Xuan? Aduh, orang nggak guna. Ya udah, usir aja. Xuan itu kayak timbangan taruh wijen, nggak berarti sama sekali. Hahaha. Menurut kalian berdua, acara malam ini buat siapa? Tentu buat para tamu dong. Sama Pak Tang, keluarga Xiao. Sama keluarga Gu, yang paling penting tabib sakti. Dari semua itu, mana ada Xuan yang bisa dibandingkan? Jangan lo sama gua. Semua tamu penting hari ini. Nggak ada yang sebanding sama Xuan. Gimana? Enak kan? Iya, enak. Aku coba punyamu. Aku bilang nih, baju ini, setelah dipakai, buruan balikin. Beli tas 40 juta. Aku harus bikin berapa banyak pil obat buat dapat 40 juta. Jangan bilang dong, yang pedas ini enak banget. Nona Xiao ngemilnya beda banget ya. Makan leher bebek cuma kupas kulit, kayak nggak dimakan. Aku ini putri sulung keluarga Xiao, pakai baju high-end duduk sama lo di pinggir jalan makan leher bebek. Masih beliin lo baju, coba tanya sekota, siapa yang dapat perlakuan begini? Ini lebih seru daripada acara kan? Itu juga orang-orang itu. Di luar sopan santun. Di belakang, perbuatannya lebih kejam dari siapapun. Terus lo tetap pergi? Ya karena ayahku bilang tabib sakti itu mau datang, kebetulan aku mau lihat aja. Itu dia. Kalian kan keluarga Xiao? Pak Shu masih muda dan berbakat, ya. Yah ngapain sih kamu sopan banget sama dia? Kamu ngikutin aku lagi, ya? Aku bilang ya, dia sih, cuma bawahan baru yang angkat tas aman banget. Diem. Dia itu tamu penting keluarga Xiao kita. Apa? Kamu turun, kamu nyetir. Kamu bercanda apa sih? Aku putra sulung keluarga Xiao. Masa jadi sopir kamu? Lihat dia. Anak saya banyak salah. Maaf Pak Su masih muda dan berbakat, ya, mohon maaf ya. Kamu duduk sini pijat bahuku. Yah lihat dia. Xiao Ze malah bukain pintu Xuan. Xiao Yuanshan,
Putra malah temani Xuan. Terima kasih banyak, Tabib Shu, telah selamatkan ayahku. Jika nanti ada yang bisa keluarga Gu bantu, kami keluarga Gu siap berkorban, pasti kami lakukan. Sama-sama, Tuan Gu, Apa? Kamu tabib itu? adik. Kakak. Kamu sembuhkan kepala keluarga Gu, setelah ini, di kalangan tabib Zhongzhou, namamu langsung melambung. Kakak bercanda. Kakak. Kami seperguruan. Itu ajaran Gukuro. Bagi tabib, tidak menolong yang sekarat, adalah pantangan besar. Tabib Shu, di Zhongzhou namamu sudah terkenal, tapi ada juga Menara Wanling. Tabib Shu, pernah dengar? Saya selalu di rumah sakit, Menara Wanling ini, ada apa? Penjaga menara ini adalah dokter legendaris. Kamu tidak tahu, wajar saja. Pak Xiao, adikku ini, baru turun gunung, belum paham seluk-beluk kota. Mohon maaf. Dulu jika Tuan Zhao ada di Zhongzhou, hari ini acara ini, pasti untuk Tabib Zhao. Kami seperguruan, penyakit ini, aku juga bisa obati. Tapi dengar saran kakak, Menara Wanling ini, bukan sembarang orang bisa masuk. Sebelum masuk Menara Wanling, harus tanda tangan surat mati. Selama belasan tahun, yang masuk, banyak yang tidak kembali, tapi juga tidak pasti selamat, berakhir dengan kehilangan nama baik. Tabib Shu, pikirkan baik-baik. Sebelum penyakit Pak Tua sembuh, jangan mati di dalam. kakak seperguruanmu itu, demi cari muka buat pabrik obat keluarga Xiao, keluar dari Menara Wanling dengan tubuh berlumuran darah. Tahu, masih hidup. Sama ayah dan anak Xiao, diangkat pergi. Tahu gitu, aku jual peti mati di Menara Wanling aja, bisa untung banyak. Kalau takut mati, mending jangan pergi. Kebetulan selamatkan Pak Tuagu, baru aja dapat julukan Dokter Sakti, itu udah rezeki nomplok banget. Dik, kehilangan muka guru nggak penting, nyawamu sendiri. Itu yang penting. Hehehe. Kak, pinter banget nyindir halus ya. Tuan Zhao dulu tembus sampai lantai 4, Menara Wanling, keren banget. Nggak nyangka, sesama murid satu guru, yang satu pahlawan, yang satu pecundang. Nggak nyangka, beberapa tahun nggak ketemu, Kak udah jadi dokter legendaris di Zhongzhou. Malu, katanya, guru dulu sampai ke lantai paling atas, tapi cuma lihat sekilas, terus ngilang ke gunung. Di Zhongzhou, yang ngehalangin rezeki Zauran, cuma mati jalannya. Katanya tahun ini Zhang Wen juga jaga Menara Wanling. Dia yang paling tahu soal keluarga Su dulu, bener-bener ngantuk dikasih bantal. Jamuan hari ini, udah selesai. 3 hari lagi. Di bawah Menara Wanling, aku, Xuan, menyambut kalian semua. Dik, kakak, semua obat udah ada di sini. Tenang aja, Mas, semuanya ada di sini. Mas, bukannya lo yang suruh gue bawa? Dik, semoga beruntung. Saya bermarga Chen Nama Yi, pewaris aliran Sun Simiao, sekarang saya ketua asosiasi TCM. Pak, mohon bimbingannya. Saya pewaris Raja Obat. Tentu saya sangat paham obat. Ada timer, kita saling tulis satu penyakit di kertas, kalau kawan muda ambil obat lebih cepat dari saya maka kawan muda menang. Pak, Anda benar-benar ahli. Pekerjaan fisik kayak antar obat ini, kalau aku menang, nggak sportif. Kelihatannya, paling nggak punya dasar 30 tahun. Siapa sangka dia cuma bocah di dunia TCM. Enggak, kok obat yang dia ambil beda sama punyaku? Aku udah selesai, memang anak muda lebih cepat,
Aku masih kurang satu ramuan terakhir. Orang tua ini kalah. Pak, resep saya ada 32 jenis obat, resep Anda cuma 30 macam. Yang kamu ambil semuanya obat yang memperparah penyakit dan menimbulkan panas paru-paru, mana mungkin bisa sembuhin TBC paru akibat panas hati dan lembab. Kalau pasien minum obat itu, mungkin hari itu juga langsung mati. Nenek moyang bilang, semua balik ke asal tanpa kering, pemahaman jernih lancar tanpa buru-buru. Cara pakai obat itu macam-macam banget. Aku cuma tahu sedikit banget, hari ini pamer dikit, mohon maaf ya. Pak, resep yang terakhir nggak jadi ditebus ini, kalau aku taruh di resepku. Apa? Efek obatnya semuanya terbalik. Yin jadi yang, penyakit jadi energi, orang yang pakai obat seteliti dan seberani ini, baru pertama kali aku lihat. Hebat, anak muda. Saya kagum, kamu di atas itu levelnya di atas saya semua. Ingat, sobat muda, menjaga hati nurani dokter adalah kebaikan tertinggi. Dokter yang welas asih, aku bakal balikin semuanya kayak aslinya. Mudah, hebat. Silakan, Tuan, jaga diri. Kak, hebat banget sih. Bisa sampai lantai 2. Beneran habis-habisan nih, sampai dukun tertua suku Miao aja dibawa. Aku cuma kelihatan muda aja. Sebenarnya, udah 70 tahun. Mas, pernah dengar pil awet muda? Produk terlaris di perusahaan seorang tahun lalu dapat penghargaan kecantikan paling bergengsi. Resep pil awet muda itu Zaoran dulu ambil satu lukisan tukar denganku. Konon pencipta pil awet muda bersembunyi di Gunung Media berjaga setengah tahun, bayangan pun tidak kelihatan. Sangat misterius hari ini. Ternyata muncul. Kurang ajar. Kalau dihitung, kamu harus panggil aku Bibi. Bibi. Nona. Wajah ini adalah lukisan di dinding guruku dan Ajegu mohon petunjuk. Ini pil dari racun mematikan. Bagi orang yang keracunan, ini adalah pil ajaib. Tapi bagi kita berdua, ini pil perenggut nyawa. Jika dalam 1 jam tidak minum penawarnya, maka akan mati. Tapi kalau kamu nggak bisa netralin racun, bukankah kita mati bareng? Tentu saja aku punya penawar yang sudah jadi. Saat kritis bisa diminum. Kalian praktik kedokteran baru beberapa ratus tahun, tapi pakai racun sudah ribuan tahun. Kalau soal racun, aku memang kalah darimu, tapi hari ini aku ada urusan penting. Tolong lepaskan aku. Obat ini, setiap kali keracunan gejalanya selalu berbeda. Aku cari resep paling sederhana buat obat. Kamu tinggal cari penawarnya. Bukannya kamu cepat racik obat? Kamu kena racun parah. Masih bisa secepat itu? Gelap. Berani nggak? Meski aku nggak janji pada guru pantang wanita, tapi aku nggak terima sembarangan. Dasar perempuan racun. Kamu masukin obat perangsang ke pil awet muda itu. Obat perangsang. Itulah inti dari obat ini. Makin cepat detak jantung, makin cepat efek obatnya. Dan juga pisau bermata 2. Cepat nyelamatin. Cepat bunuh. Kalau aku punya satu penawar yang bisa netralin racun perangsangmu, kamu mau nggak? Racunnya ganas banget. Dulu gimana Zaoran bisa lolos? Dia sih, pantesan minum obat gue, pergi ke daerah merah Thailand, habis tenaganya. Di rumah tiduran 3 bulan. Makan tonik sekilo pun nggak balik. Ternyata di lemari nggak ada ramuan terakhir. Busuk banget perempuan itu. Pil jiwa kembali mungkin bisa coba peruntungan pakai pil itu. Nggak beres.
Kehilangan bahan terakhir ternyata bisa juga netralin racun? Sepertinya aku beneran tua. Bibi juga hebat. Orang yang bisa paksa aku pakai pil jiwa kembali buat netralin racun. Juga nggak banyak. Mas naik ke atas yuk. Kakak senior pewaris sejatimu. Ada yang mewarisi. Saya Mozife, dijuluki tangan dewa pijat tulang. Tak ada duanya di dunia. Kamu buta. Siapa bilang tukang pijat semua buta? Penglihatanku bagus. Berhenti di situ. Bisa lihat ini tulang apa? Ini tulang pengumpil. Bagus. Seorang dokter ortopedi yang baik. Harusnya tentang tulang manusia paham betul. Ujian di tahapku adalah merangkai tulang. Tulangnya. Apa? Udah, Paham banget sama tulang. Salut. paham tulang itu biasa aja, kok. Ini tuntutan minimal dari guru kami. Aku juga bisa ngobatin tulang kucing. Apaan? Ini kucing peliharaanmu, Bagus. Namanya Manto. Aku pelihara dia 9 tahun. dia sakit leher. Apa? Kucing juga sakit leher? Tubuh kucing menanggung 70% dari berat tubuhnya. Sakit leher itu wajar. Gimana kamu tahu? Coba lihat kepalanya diam aja, nggak gerak itu semua gejala sakit leher. Gimana dong? Aku nggak kenal dokter hewan. Aku di sini. Cari dokter hewan buat apa? Aku bisa. Saya tadinya masih ingin beradu ilmu dengan Anda. Tapi hari ini kamu berhasil menyembuhkan kucingku. Itu sama saja dengan menyembuhkan keluargaku. Silakan. Ternyata Mas Zifei begitu sayang sama hewan kecil. Aku salut. Saya Zhu Hong, pewaris teknik akupresur warisan budaya nasional. Teknik akupresur peninggalan leluhur. Selain saya, mungkin nggak ada yang kedua. Hari ini bisa beradu ilmu dengan Master, tidak sia-sia saya datang. Bisa sampai sini cukup bukti kemampuanmu. Akupresur bisa mati atau luka, rusak hubungan. Begini, kita akupresur jarak jauh. Tolong tunjukkan. Kita semua yang belajar kedokteran tahu, terlalu banyak menekan titik bisa rusak hubungan. Kalau ada pasien lumpuh bertahun-tahun, gimana cara nyembuhin dia dengan tekan titik seminimal mungkin? Pertama, tekan titik kucuan. Lalu tekan titik siang. Bagus. Dengan gitu, aliran darah di kaki jadi lancar. Terakhir, tekan titik Zusanli. Ini titik maut dari 36 titik. Meskipun dia bisa berdiri, paling lama cuma bisa hidup 2 tahun. Kalau begitu, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan tekan titik Yongquan. Meskipun nggak bisa berdiri, tapi kakinya bisa selamat. Otot kaki nggak akan mengecil. Pasien bisa hidup 10 tahun lebih lama. Tapi kualitas hidup nggak terjamin. Umur panjang. Tugas seorang dokter. Saya nggak setuju. Saya bikin pasien saya hidup sehat 2 tahun. Dan nggak bakal biarin mereka terbaring di ranjang selama 10 tahun. Orang mati, semua hilang. Panjang umur lebih penting. Orang hidup, terbaring di ranjang, nggak bisa kemana-mana. Kualitas hidup lebih penting daripada panjang umur. Cuma beda prinsip. Penyakitnya tetap sembuh, silakan naik. Apa? Kok bisa dengar detak jantungku? Levelku. Gampang, cek nadi, pakai benang. Kalau udah siap, mulai aja. Perhatiin waktu, sebelum matahari terbenam. 4 level itu nggak dihitung. Cek nadi pakai benang. Lumayan menarik. D, kamu tampan dan berwibawa. Sudah nikah? Ada yang kamu suka? Dik, kamu naik level demi level ke sini. Apa ada yang mengikat hatimu? Hahaha, Sun Wen, Xiao Qingyan,
Sujia, Xiaomei, jangan-jangan nenek di lantai 2? Gu Shuai. Bisa sampai ke levelku, kamu udah tenar dan kaya. Oh, kamu tahu banyak hal. Kalau begitu, kamu pasti tahu. Aku kesini, bukan untuk itu, aku merasa, sejak naik dari level sebelumnya. Kamu, sudah mulai perhatiin aku. Kalau begitu, aku bilang beberapa hal. Lihat, bener nggak? Silakan. Bing Qin yang terpuruk, keluarga Gu yang sukses, keluarga Xiao yang mapan, dan Zauran yang naik daun, keluarga Su yang lenyap dalam semalam puluhan tahun lalu. Kamu juga utusan Zauran? Aku utusan Ye King. Guru. Cerdas alami. Penuh kesulitan. Aku lihat di hatimu pasti banyak yang terpendam. Kalau nanti susah berganti senang, kamu pasti membenci kejahatan. Detak jantungmu kok cepat banget? Kok nggak gemetar lagi? Karena kamu kenal guruku. Trik kecil begini, pasti nggak bisa tipu kamu. Terus reaksimu tadi? Awalnya aku punya niat itu. Tapi karena kamu tulus padaku, aku pasti nggak akan pakai trik kecil begini buat bohong. Kenapa kamu percaya banget sama aku? Waktu kecil aku lihatmu. Penyakit hati, obatnya hati. Kamu naik aja. Guru. Kamu jelas tahu ini jebakan. Kenapa kamu tetap datang? Aku. Guru. Bagus. Soal keluarga Su aku cuma tahu segitu. Ambil ini. Bertahun-tahun kamu mencari itu, aku khawatir kamu nggak mampu, malah kehilangan nyawamu sendiri. Hari ini aku serahkan padamu, lakukan apa yang kamu mau. Aku. Makasih, Guru. Di lantai 2 ada tante. Pewaris ilmu Miao sepertinya mantan pacar bapak dulu tapi sekarang udah jadi monster tua. Pergi. Gimana pakai buku obat? Buat apa? Aku udah ngajarin kamu. Iya. Kok lama banget belum keluar? Jangan-jangan ada apa-apa? Menurutku sih, pasti udah mati di dalam menara. Aduh. Kak Gu, jangan pedulikan dia. Nanti cuma bikin masalah sendiri. Kamu ngomongin siapa? Dulu di Menara Wanling, aku cuma sampai lantai keempat. Nggak nyangka adik Shu bisa sampai puncak, kembali dengan selamat. Sepertinya guru menyembunyikan sesuatu dariku, kakak Zhao. Soal bakat, aku mana bisa dibandingin sama kakak. Adik Shu, sepertinya mulai sekarang, kau jadi lawan beratku. Sebagai dokter, menyembuhkan dan menyelamatkan. Yang aku lihat cuma orang mati dan hidup. Mana ada musuh? Kamu nggak luka, kan? Bisa keluar dari Menara Wanling tanpa cedera sedikit pun. Benar-benar dokter sakti. Hari ini aku berencana bekerja sama dengan kakek Gu. Maaf, apa rencana kakek Gu? Senang sekali. Boleh tahu, Dr. Shu, bagaimana rencana kerjasamanya? Mulai hari ini. Resep pil Huoxue. Aku serahkan ke pabrik obat keluarga Gu. Apa syaratnya, Tuan Shu? Kapanpun. Keuntungan dari obat ini tidak boleh melebihi 5% biaya produksi. Rp100.000, kami cuma untung Rp5.000. Keluarga Gu takkan mengecewakan harapan dokter. Di kartu ini ada 10 juta. Silakan diterima, dokter. 10 juta ini. Buat kamu. Buat hadiah, karena kamu dulu lihat bakatku, dan ngasih aku kesempatan obati kakek Gu. Waktu turun gunung, guruku berkali-kali mengingatkanku, sebagai seorang dokter. Pertama, harus putusin nafsu uang. Ini sudah kujanjikan. Tapi yang kedua, harus jauhi wanita. Ini nggak aku setujui. Karena, aku juga nggak tahu, bisa apa enggak.
Ternyata udah nempel di keluarga Gu. Lihat mantan suamimu, tadi kan sombong banget, sekarang tetap naik sepeda sewaan? Miskin ya miskin. Suan, aku antar kamu pulang. Cepat banget, udah mau jadi milikku? Kamu udah selamatin nyawa kakekku, antar kamu pulang itu tugasku. Masih tempat yang sama dulu. Apakah kamu takut diejek kalau ngomong? Gak apa-apa, kamu udah punya 10 juta. Bisa tinggal di rumah mewah. Sebenarnya, hari itu, aku pergi cari teman. Kamu tinggal di mana? Longteng. Itu kan kompleks orang kaya paling aman. Oh, Dokter Shu jago sembunyi. Makanya buru-buru pergi. Ayo. Hei, nggak nyangka ya, ilmu medismu hebat sekali. Kalian saling kenal? Baru kenal 3 hari lalu. Aku merusakkan tasnya. Oh ya, Dokter Hebat Shu, hari ini kamu baru dapat 10 miliar rupiah. Bukankah harusnya traktir kami berdua pergi belanja? Hitung-hitung merayakan kepulanganmu dengan selamat? Tidak masalah, hari ini, Tuan Shu yang bayar. Tunggu, kalau merayakan kepulanganku, bukankah harusnya Nona Xiao yang bayar? Jangan banyak omong. Bukankah ini Dr. Shu? Istriku tidak bisa hamil juga, bisa tolong periksa? Kamu sekarang terkenal sekali ya. Siapa yang tidak tahu nama besar Dr. Shu? Mumpung sudah di sini, mari kita lihat dulu. Sok misterius sekali. Kamu, apa punya rahasia yang sulit dikatakan? Dia itu paranoid. Kalau aku bicara dengan orang lain, dia pasti akan memukulku di rumah. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari luar. Kelihatannya saja jujur, ternyata orang yang jahat. Begini saja, aku ajarkan satu trik, dijamin bisa menyembuhkan penyakitnya. Begini, pulanglah dan beli gelembung ikan. Rebuslah. Selama setengah hari, lalu makan setelah matang. Gelembung ikan? Oh, baik, baik. Lalu, gelembung ikannya harus yang paling segar. Setiap pagi kamu harus pergi ke pasar. Kalau terlambat tak boleh. Makin amis makin bagus. Terima kasih petunjuknya, Tabib Sakti. Besok pagi aku akan segera beli. Trik licik apa yang kamu pakai? Ini, gelembung ikan itu sangat amis. Cuma kucing yang mau makan. Mengerjainya. Dia suka memukuli istrinya. Lalu trik licik apa lagi yang kamu beri? Kusuruh si wanita itu tengah malam, harus saat pria itu tertidur pulas, mengasah pisau ini tepat di hadapan kepala pria itu. Ini. Siapa yang mengasah pisau di kasur tengah malam? Kamu mau menakutinya sampai mati, ya? Kelinci yang terdesak pun bisa menggigit. Lagi pula, meski pisaunya tidak ditusukkan dan dia tidak merasa sakit, tapi dia akan merasa takut. Oh, dengan begitu, kelak dia tidak akan berani melakukan KDRT lagi. Langkah terakhirnya, air bekas asahan pisau itu, harus diminumkan semuanya ke pria itu, biar dia merasakan penderitaan juga. Shuan, kamu memang pantas disebut tabib sakti. Hebat. Gimana? Cantik, kan? Bidadari. Wah, Yuk. Ngapain sih?
Hanfu, Sakit mata. Hanfu. Udah malam. Gendut. Aku antar Gusue pulang. Kamu antar Kinyan pulang. Oke, Bye-bye. 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 Jangan bilang, gendut pakai JK lumayan cakep. Beneran nih? Kalau Nona gu pakai seragam, lebih cantik lagi. Suan. Ini rumah sakit? Aku dokternya. Buat apa ke rumah sakit? Cukup berbahaya. Beberapa sentimeter lagi ke bawah, aku udah nggak bisa selamat. Tenang aja. Nggak kena vital. Luka luar aja. Istirahat bentar udah sembuh. Akan ada bekas luka? Baju crop top pasti udah nggak bisa dipakai lagi, tapi aku usahakan minimalisir bekasnya. Kamu punya musuh siapa? Mereka mau bunuh kamu. Nggak ada bukti kuat. Seharusnya bukan dia. Dia? Siapa dia? Nggak apa-apa. Kamu istirahat dulu ya. Aku keluar telepon. Halo, gendut. Hei Ying datang. Temui aku. Lindungi Gusue. Siap. Cepat sekali. Kita udah cerai. Gimana kamu bisa masuk? Yang dulu itu salahku. Kita nikah lagi, ya. Udah nggak mungkin lagi di antara kita. Cepat pergi. Guswe. Guswe di sini, kan? Pasangan mesum, kalian pasti udah lama berselingkuh, kan? Kamu, putri sulung keluarga Gu, melakukan hal nggak tahu malu begini. Hahaha. Hahaha. Apa yang kau lakukan padaku? Kalau hidupmu nggak puas, aku tekan titikmu biar senang. Titiknya lepas sendiri 30 menit. Sekarang, cepat pergi. Kamu tega melakukan ini demi seorang wanita. Kita sudah cerai. Jangan ganggu aku lagi. Apa kamu selingkuh saat masih nikah? Cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi. Kamu tunggu saja. Haha. Sudah ketemu. Gerakannya sangat rahasia. Kamera di sepanjang jalan rusak, sementara belum ketemu. Orang ini terakhir muncul di Liaodong. Liaodong? Jaraknya ribuan kilometer dari Zhongzhou. Keluarga terbesar di Liaodong, kepala keluarga Leng Qian, baru sakit. Tak tahu dua hal ini ada hubungan. Besok, aku ke Liaodong. Kamu siapkan. Baik, Fangzi, aku rencana ke Liaodong temui Leng Qian. Kekuatan kita di Zhongzhou, kamu jamin keamanan aja nggak bisa, buat apa ke Liaodong? Fangzi, soal adik sekteku. Kalau orang lain tahu, mereka pasti gak bakal biarin dia hidup. Daripada dia sembunyi-sembunyi. Lebih baik aku serang duluan, biar dia hidup terang-terangan. Sebenarnya, adik perempuanmu bisa menjadi Xiao Qingyan kedua di Zhongzhou. Aduh. Hei, gendut, jangan-jangan kamu suka dia. Masa? Kamu beneran suka? Pelan-pelan. Hei, gendut, aku ajarin satu trik. Beneran? Hei, kenapa kamu tabrak aku? Apa kamu pikir aku bisa diganggu gitu? Bukan. Maaf, Semua gara-gara Shuan itu. bilang apa? Jarak fisik sama dengan jarak psikologis. Omong kosong.
Tunggu dia balik, aku pasti tidak akan melepaskannya. Salah. Kamu tidak akan bertemu dia. Dia mau ke Liaodong, berangkat siang ini. Ah, Xuan ini. Tunggu dia balik, Nona ini pasti akan menghajarnya. Berani memberikan Nona ini jodoh yang sembarangan. Maaf. Aku gagal singkirkan Xuan. Aturan lama, kamu bunuh diri, atau aku yang bunuh? Xuan sekarang di mana? Dia udah sampai Liaodong. Jalankan rencana. Siap. Kamu? Ya, kamu. Katanya, ada yang masuk menara Wanling tempo hari. Orang itu adalah gurumu. Oh, guruku pergi urusan jauh. Kapan gurumu pulang? Dia nggak bilang. Nah, kamu naik mobil denganku. Ah, Ayah, Aku sudah jadi dokter 30 tahun lebih. Penyakit yang rumit. penyakit ayah aneh setiap kena sinar matahari, langsung sesak napas. Dan gak nafsu makan. Sekarang udah 3 hari gak makan. masalah kecil kamu beruntung ketemu aku. Tenang aja, minum racun pemutus usus ini, langsung sehat bugar deh. Ngomong kosong. Ini pembunuhan. Semua tahu racun usus putus itu mematikan. Ini soal nyawa. Berani ambil risiko? Jangan biarkan dia ngobatin. Tabib liar dari mana entah, orang tua ini jangan mati. Jejak keluarga Su hilang. Kalau kalian bisa ngobatin, pasti udah sembuh, kan? Saya kan di sini, di keluarga Leng. Masa takut saya kabur? Mau obatin? Obatin. Kalau gagal, gunung tepi laut buat kuburmu, santai. Ada saya Xuan di sini, Dewa Maut datang, harus kasih muka sama saya. Minum air panas. Kalau ada apa, panggil. Baik. Sadar. Tapi dari mulut keluar darah hitam. Hitam? Kabur. Ini guna-guna. Karena takut sinar matahari. Jadi nafsu makannya hilang. Banyak bego anggap ini penyakit. Dan orang baru belajar di luar negeri sok misterius. Pak, sekarang udah nggak apa-apa, gimana rasanya? Lebih segar dari sebelumnya. Berkat adik kecil. Mas ini, katanya dari Zhongzhou. Zhongzhou? Hahaha. Keluarga Lengku di Liaodong. Juga punya pengaruh. Kamu selamatkan nyawaku. Ada permintaan? Katakan saja. Den? Apa? Suruh aku? Mikir apa sih? Kamu keluar. Aku mau ngobrol sama bapakmu. Mas, silakan duduk. Hahaha, silakan. Akhir-akhir ini, ada pameran barang antik. Besok hari pertama buka, aku suruh putriku temani kamu jalan-jalan. Kalau begitu, terima kasih, Pak Leng. Hei, Kamu, gimana keadaan di sana? Leng Qian dan aku buat kesepakatan. Kesepakatan, ya? Dia sadar umurnya habis. Dia cerita soal keluarga Su 20 tahun lalu, minta aku jaga hidupnya 10 tahun, dan lindungi putrinya. Dulu ada pedagang barang antik bermarga Wang, cuma gelandangan. Banyak barang antik keluarga Su dijualnya bantu keluarga lain, katanya baru muncul di Liaodong. Coba pinjam kekuatan keluarga Leng, cari saja. Mungkin bisa membantu. Kebetulan, besok Leng Qian atur aku ke pameran antik. Entah apa maksudnya. Aku akan lihat situasi. Liaodong tidak seperti Zhongzhou. Kamu harus hati-hati. Tapi tenang saja. Biar aku tenang, Leng Qian tempatkan putrinya di sampingku. Aman. Iya.
Gimana kabar Zhongzhou sekarang? Dulu, Huoluowan yang dijual Sun Wen semuanya, harga modal sekarang naik 10 kali lipat, banyak keluarga nggak mampu beli jadi berhenti berobat. Sun Wen. Mana dia punya resep? Aku juga heran, siapa lagi yang tahu resep ini? Zauran. Mereka berdua udah komplot. Gak tahu. Sekarang harus cepat bikin obat murah, buat lawan mereka, sekarang mereka berdua lagi heboh. Banyak perusahaan di Zhongzhou udah ikut tender jadi agen. Jadi sekarang masih kurang apa? Masih ada beberapa Longgu Chao, tapi sebentar lagi habis. Aku ngerti aku yang urus. Untung kamu ingetin aku. Bisa dari Zhongzhou orang yang sampai keranjang. Anda nggak banyak, apalagi dia seorang dokter, orang ini nggak gampang. Urusan keluarga Su. Akhirnya, ada hasilnya. Berapa? Jangan sentuh. Dari mana kampungan? Berani ngomong gini sama Tuan Wan? Denger gak? Siapa teriak? Patahin kaki. Wah, rambut putus. Kamu ketawa apa? Benda ini barang yang dipakai orang mati. Mati? Ini barang dari kuburan. Ini barang untuk sida-sida yang dikebiri. Kenapa nggak bilang dulu? Berani apa aku bilang? Kalau aku ngomong kamu patahin kaki aku. Kamu tunggu aja. Gak nyangka Mas masih muda tahu banyak juga. Ini palsu, ya? Ini asli. Mana mungkin ini asli? Kelihatannya biasa. Bang, ini berapa? 10.000, oke. Ambil aja. Kami juga punya banyak manik begini. Tapi, yang ini kayaknya memang agak beda. Nanti cari ahli untuk menilai. Ayo. Mas, giok ini berapa? 10 juta. Mahal sih. Buat kamu. Ah, gini. Mahal sih. Buat apa beli ini? Kamu pakai, bagus sih. Kamu beli ini? Ini buat aku? Bukan. Kamu pakai, paling aman. Kampungan. Kukira kamu jago soal barang antik, mana bisa beli barang bagus? Barang lapak ini, mana ada yang asli? Aku tanya kamu. Apa gara-gara kokinya jelek, kamu jadi nggak suka makanannya yang enak? Kalau ini asli, kamu bayar berapa? Aku bayar 10 kali lipat. Ketua kok Bapak kesini? Pak Wang, Bapak kok duduk di sini? Di dalam sudah siap untuk Bapak? Ayo, silakan masuk, cari orang yang berjodoh. Coba lihat, ada yang ngerti barang. Nak jeli batu giok ini, buat kamu. Tunggu. Kamu Wang Zhen, Raja Barang Miring. Kamu yang aku cari. Suka muncul tiba-tiba. Aku kenal kamu. Aku kenal kamu udah cukup, ikut aku. Tuan Wang Zhen, ayahku mengundang Anda minum teh di rumah keluarga Leng. Kalau nggak ikut kamu pulang, Kalau begitu, kamu nggak bakal keluar dari Liaodong. Benar saja, kau berhasil membawanya kembali. dulu, barang antik keluarga Su, kau beli dari siapa? Terus jual ke siapa? Aku dulu, waktu jual gelap barang antik keluarga Su. Pemilik aslinya nggak pernah muncul. Sisanya, Bagian paling berharga. Ku jual pada. Semua antik rumahku udah kulihat loh. Maksudnya, tentang Zhongzhou keluarga Su, ada hubungan? Aku pulang tanya ayahku, ya. Om Yeng, kok kamu tahu kami di sini? Di Liaodong, nggak ada yang nggak diketahui keluarga Leng. Tuan Wang, silakan ikut saya. Masih muda banget,
Kenapa dipanggil Om Ying? Om Ying itu sebuah organisasi, dia tangan kanan ayahku yang mengurus Liaodong, jaringan bawah tanah. Ternyata begitu. Silakan Pak Wang teh di luar. Dulu, pengobatan Barat masuk Tiongkok. Dengan fitnah media pengobatan Tiongkok, berdampak besar reputasi pengobatan Tiongkok turun. Keluarga Su mendukung diam-diam. Nggak lebay, Tiongkok sekarang, pengobatan Tiongkok berkat dukungan dulu. Dukungan keluarga Su. Maksudnya, keluarga Su dulu. Hambatan terbesar mereka. Untuk berterima kasih ke keluarga Su sengaja buat 2 cincin. Sepasang jantan betina, bawa 2 cincin klinik Tiongkok manapun, tanpa syarat mendukungmu penuh. Lakukan apa saja. Bisa dibilang, keluarga Su dan pengobatan Tiongkok ikatan. Maksudnya, 2 cincin itu bawa pada keluarga Su bencana pembantaian. Cincin ini, aku selalu bawa bersamaku. Gak pernah sebut, tapi pas kamu bilang kamu orang Zhongzhou, aku langsung pikir. Masalah ini, ada hasilnya. Pak Leng boleh pinjam cincin. 5 hari lagi, aku akan antar sendiri. Cincin satunya, Gak bisa bilang. ini mungkin kali terakhir bersatu kali terakhir. Ini kenapa sih? Sekarang semua headline lagi nampilin soal kamu dan Xuan. Sekarang semua headline lagi nampilin soal kamu dan Xuan. Pak, itu fitnah keji dari mantan istri Xuan. Aku sama Xuan cuma pacaran biasa. Kok bisa jadi headline utama sih? Itu mereka yang fitnah kami, aku dan Xuan. Kami nggak bersalah. Walaupun ada hutang budi, tapi aku nggak bisa pakai anak kandungku sendiri buat balas budi padanya. Pak, Cantik, penghinaanmu. Aku akan bikin mereka bayar 2 kali lipat. Ternyata Tuan Xiao yang hebat. Kebenaran gak penting, yang orang percaya, itu yang paling penting. Xuan, aku akan hancurkan reputasimu. Mas Zhao, lama nggak ketemu. Mari duduk. Maaf, Pak Zhao, kali ini cari saya. Ada apa ya? Enggak ada hal besar sih, lihat-lihat aja mau makan apa. Kamu tahu Han Fu? Han Fu ya? Tahu, bos Heishan Group. Terus kamu tahu, bosnya Han Fu siapa? Nggak tahu soal itu. Hari ini panggil kamu, mau ngobrolin soal Heishan Group. Heishan Group. Aku yang kecil begini lawan mereka. Ini mah, batu lawan telur. Ditambah lagi aku, ditambah lagi keluarga Xiao. Kalian para konglomerat. Ngeri banget. Apa ini? Colok aja ke HP, lihat. Bahan penggelapan pajak ini kalau sampai bocor, kamu takut nggak? Pak Zhao, ampun, Pak Zhao, jangan bunuh saya. Duduk. Lagi. Air ini mendidih loh, kamu mau makan apa? Makasih, Pak, saya bersulang, Pak. Flash disk ini, kalau sampai diambil orang lain, lalu dibobol secara teknis, gimana jadinya? Kalau gitu, boleh saya ambil? Boleh. Hehe, makasih. Pakai tangan. Tangan? Nggak berani, ya? Aku bantu kamu putusin. Sebelum tahu ini ngapung, ambil pakai tangan.
Ingat sakitnya hari ini. Ini pelajaran buat kamu. Kedepannya, kalau aku suruh, jawabnya cepat. Oke, Sekarang berita negatif Xuan di mana-mana, kamu perlu tambah cara lagi. Buat keluarga Gu juga. aku juga harus urus grup Heishan. Oke, Adik seperguruanku ini, semuanya baik, cuma hatinya lemah. Dia pasti akan turun tangan. Adikku udah 20 tahun. Pil Huoxue yang kubeli sampai bangkrut. Kukira bisa sembuh. Ternyata malah bunuh dia. Keluarga Gu tega bunuh orang. Aku nggak bisa biarkan mereka terus bikin onar begini. Ayah, jangan. Kalau kamu keluar nanti dipukul mati. Aku sebagai kepala keluarga Gu nggak bisa biarin mereka onar begini. Ayah, Kasus kematian akibat pil Huoxue ini, apa yang Bapak mau sampaikan? Sekarang kasusnya lagi diselidiki. Jangan percaya rumor. Pembunuh, Bicara baik-baik. kamu. Kembalikan nyawa adikku. Pil Huoxue dari keluarga Gu, apa hubungannya dengan Bapak? Akulah penemu pil Huoxue. Pembunuhnya adalah kamu. Ternyata dia yang menciptakannya. Konon Anda berhasil memikat Nona Gu berkat resep rahasia pil Huoxue. Jangan ngawur. Belum dapat. Nah, soal pil Huoxue, ada yang mau Anda sampaikan? Lihat. Ini laporan otopsi yang katanya adiknya. Adiknya meninggal karena serangan jantung akut. Dengan pil Huoxue nggak ada hubungan. Mau ngaku sendiri? Atau aku yang bilang ke wartawan sekarang? Jangan percaya dia. Dia penipu, semua bohong. Dia kamu yang suruh, kan? iya. Apalagi yang mau kamu bilang? Dia preman terkenal di sini. Hari ini dia kumpulkan preman untuk menjelekkan keluarga Gu. Katakan, siapa yang suruh? Siapa yang suruh kamu? Gong Jun. Kerasin. Gong Jun yang menyuruhku. Coba cicipi masakanku. Aku beruntung banget sampai Nona Gu masak sendiri. Iya, kamu beruntung banget. Oh iya, Hanfu bilang kamu mau ke Liaodong. Pil Huoluo baru Sun Wen dan Zhaoran bikin orang menderita parah. Keluarga Gu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti aku pulang dari Liaodong, atasi masalah pasokan rumput longgu. Sun Wen, hari enakmu udah habis. Gimana caranya? Mau dengar sebagai apa? Sebagai pacarmu? Hari ini kita resmikan hubungan kita. Aku bawa orangnya. Kapan berangkat? Suan, ayahku sekarat. Apa? Bukannya baru sembuh? Apa gejalanya? Tidur nggak bangun-bangun. Ada kejadian aneh di rumah? Paman Ying yang udah lebih 10 tahun tiba-tiba hilang. Kapan dia pergi? Kamu baru aja pergi, dia langsung pergi juga. Aku lagi cari dia pasti terlibat. Menurutku, Pak Tua itu orangnya baik. Sekarang menyimpulkan masih terlalu awal. Kalau dia udah nggak mampu, aku bakal cari kamu lagi. Pak Ying. Udah lama dengar Pak Ying berkuasa penuh di Liaodong, nggak nyangka di Zhongzhou kekuatannya juga nggak lemah sih. Tuan Shu, Anda bercanda. Ada alasannya. Maaf kalau mengganggu. Tolong ikut aku ke Liaodong sekarang. Ayo, jalan. Selama bertahun-tahun, baru pertama kali lihat ada orang berani mukul muka bokap. Kamu tunggu bentar, aku ke ruang tamu nunggu kamu. Pa, kamu nggak apa-apa? Kali ini aku ke Liaodong bawa cincinnya. Dr. Shu, benar-benar menepati janji sih.
Ada satu hal lagi yang mau ku minta, ku dengar Liao Dong kaya sama tanaman obat langka, semuanya dipegang keluargawan. Keluargawan? Aku nggak mau urusan sama keluargawan. Wan Zhongshuan itu terus-terusan ngomong doang bilang dia tunanganku. Pak Ying, tolong bantu aku hubungi Wan Zhongshuan. Tuan Wan, anak nakal itu, hilang tanpa jejak. Aku coba cari. Wan Zhongshuan, tolong datang ke keluarga Leng 10 menit lagi. Paman Ying, aku datang. Tuan lagi istirahat. Jangan ganggu dia. Ini tamu penting keluarga kami, dari Zhongzhou, mau bahas soal naga tulang. Kamu tahu, kenapa naga tulang yang bisa kamu beli di Zhongzhou sedikit banget? Zhao Ran, dia kasih aku duit yang gak bisa ditolak, suruh aku gak jual ke kamu. Berapapun harga yang ditawarin Zhao Ran, aku suan bayar 2 kali lipat. Tapi aku udah janji ke Zhao Ran. Ditambah 5% laba pabrik obat. Lagi, meskipun kamu udah janji ke Zhao Ran, tapi, kamu gak janji kalau obatnya gak dijual ke keluarga Leng. Tapi, kamu harus penuhi satu syaratku. Syarat apa? Jauhi Leng Yan. Brengsek. Chu An udah balik. Sampah itu bisa ngapain? Bahan baku udah dikuasai Zhao Ran. Istrinya kabur, dia robekin kondom aja, aku udah kesel karena lambat. Kamu, aduh. Barang yang kita ambil dari keluarga Wan, kalau ketahuan keluarga Gu, kita bakal mati. Aduh. Kok buru-buru banget sih panggil aku? Ada apa? Ajak kamu lihat perusahaan baruku. Cepat banget sih punya perusahaan baru, efisien banget. Ayo. Ini kan gedung grup Heisan. Ngapain bawa aku ke sini? Nanti juga kamu tahu. Jangan-jangan kamu nyewa kantor di sini? Tapi aku ingat ini nggak disewakan. Ikuti dia aja. Kamu kenal Presdirtang? Pantesan bisa nyewa kantor di sini. Pasti nggak murah, ya? Nggak mahal. Wah, Presdirtang yang anterin, keren banget sih. Ruang Presdir. Kamu Presdir Grup Heisan. Presdir, ini grup Heishan, perjanjian transfer saham. Tanda tangani. Kamu jadi Presdir grup Heishan. Kenapa kasih aku? Mahar untuk menikahimu. Siapa yang mau nikah sama kamu? Berapa banyak, ya? Segini udah cukup. Biar aku aja. Ah, nggak usah. Saham kamu jadi mahal. Aku bikinin kamu masakan sebagai mahal. Biar aku aja. Nggak usah. Kamu istirahat aja. Nanti udah jadi, aku panggil kamu. Coba, rasain masakanku. Hati-hati, panas. Tenang. Bentar lagi jadi, ya. Oke. Perlu masukin bumbu apa lagi? Bodoh amat. Masukin semua, pasti enak. Udah siap, nih. Yuk, cobain. Wah, lagi makan nih? Kamu datang. Ayo makan bareng.
Gak enak banget. Kamu ini harus ganti koki. Malam ini, aku di restoran terbesar di Zhongzhou. Aku traktir kamu satu meja di Resto Longmen, buat Kak Xu makan enak. Jangan-jangan ini jebakan? Kak Xu, ini bikin aku malu. Dulu ada kesalahpahaman, nanti kita minum 2 gelas, anggap aja udah selesai. Oke, pasti datang. Suan, beneran pergi? Pergi dong. Kalau nggak pergi, gimana tahu mereka berdua main apa? Kamu harus hati-hati. Tenang aja. Di dunia ini, orang yang bisa jahatin aku, belum lahir. Gongki. Iya dong, Gongki berani ngomong masakanku gak enak. Dia yang harus ganti koki. Ayo, makan banyak ya. Kak Xu, ayo masuk. Ini semua penyanyi kelas 3 asal Zhongzhou. Malam ini, Kak Xu, terserah kamu mau ngapain sama mereka. Lakukan aja apa yang kamu mau. 100 push up. Kamu 40 lompat katak. Kak Xu, kamu suka bercanda ya? Ini anggur Bordeaux dari Perancis yang dikirim ke Zhongzhou. Baru sampai hari ini, kita berdua habiskan aja. Masih ada anggur enggak? Nggak ada. Yang dibawa udah habis. Kak Xu, hari ini cuma kita berdua, nggak ada orang lain. Aku, adikmu, mau nanya sesuatu. Kita berdua, ngomong apa adanya, kamu sama Gu Shui itu. Gimana kalian kenalan? 10 tahun lalu, Gu Shui ke Afrika, ada pemberontakan. Waktu itu aku kebetulan lagi cari obat. Sekalian nyelamatin dia. Setahu saya, Gu Shui nggak pernah ke Afrika. Urusan serahasia ini, masa bisa kamu tahu? Nah, Kak Xu, bisa nggak kamu bantu aku? Bantuan apa? Bilang aja. Keluarga Gong kami sama keluarga Gu udah bermusuhan puluhan tahun. Nggak ada yang menang. Kamu mau aku? Bisa nggak kamu kerja sama-sama aku, hancurin keluarga Gu? Nggak masalah. Beneran nggak masalah? Mulai sekarang, kamu jadi kakak suku. Oh, bukan, Pak Su. Tapi, kamu harus setuju satu syarat. Bukan satu syarat, 10 pun aku setuju. Bawa nyokap lo ke sini jadi cewek malam. Apa? Bawa nyokap lo jadi cewek malam 3 tahun. Aku setuju menyingkirkan keluarga Gu. Pulang, bilang ke bos lo di belakang. Ada masalah, cari aku. Jangan ganggu keluarga Gu. Kalian siapa? Kamu gak apa? Aku nggak apa-apa. Aku suruh ayah bawa pengawal Gu, semua sudah dibawa. Menunggu di luar. Gu Shui, mulai sekarang keluarga Gong nggak ganggu kalian lagi. Ya, bocah itu nggak bisa diatur. Mulutnya nggak ada satu kata jujur pun. Zhao Ran akan bertindak. Kita cukup pilih pihak. Kalian semua adalah tokoh besar di dunia bisnis Zhongzhou. Hari ini saya panggil kalian hanya satu hal, menyingkirkan Suan. Hanya seorang menantu lelaki? Perlu repot-repot sebesar ini? Kalian mungkin belum tahu, Suan, dia ternyata direktur utama grup Heishan. Grup Heishan pangsa pasarnya tentu nggak perlu saya jelaskan lagi. Asal Heishan disingkirkan, semua pasar di Zhongzhou jadi milik kita. Kamu punya dendam sama Suan? Apa urusan kami? Kalian nggak kenal aku? Tapi pasti kenal duit, kan? Kita sudah bikin Suan marah, kita juga mungkin nggak bakal selamat. Bikin aku marah, kalian bakal lebih celaka. Dengar-dengar anak Pak Li baru sebulan, masih kecil. Hal yang butuh duit banyak banget.
Yang mau ikut aku, Zauran? Kita semua jadi teman. Untuk teman, aku nggak pernah pelit. Kalau musuh, aku akan bikin dia menyesal jadi musuhku. Keluarga Gong siap lawan Suan. Aku juga mau. Anak kecil, bagaimana menurutmu tentang Gu Shui? Lumayanlah, dia cukup cantik. Bagaimana kalau dia jadi kakak iparmu? Apa? Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia putri sulung keluarga Gu, kalian beda kasta, gak cocok. Oke. Akan kupikirkan pendapatmu. Berarti kamu gak jadi menikahinya. Tetap harus nikah. Katanya mau pikirkan pendapatku? Pendapatmu kan gak sepenting itu. Kalau kamu menikahinya, apa kamu bakal cuekin aku dan guru? Gadis bodoh. Kamu dan guru adalah orang paling berharga bagiku. Sudahlah. Nah, begitu dong. Kamu gila, ya? Kenapa pukul aku? Siapa suruh kamu kerja sama dengan Zauran? Toh sudah terlanjur menyinggung Xuan? Sekalian saja kerja sama dengan Zauran untuk lawan Xuan. Kalau hal ini sampai diketahui Gu Cheng, kita hancur. Orang tua itu tak bakal bertahan lama lagi. Kenapa harus takut? Lagi pula sekarang kita didukung Zauran, keluarga Gu tak ada apa-apanya. 20 tahun lalu. Keluarga Su, sekarang giliran. Hukum alam. Tak pernah mengampuni siapapun. Bagaimana keadaan ayahmu? Dia bertahan berkat obat Pak Zhao. Curi resep dari grup Heishan. Baik. Kali ini, kalau kamu gagal lagi, nyawa ayahmu tidak akan selamat. Baik. Siapa itu? Qin Yan. Bagaimana hasilnya? Akhirnya berhasil didapatkan. Tanpa resep itu, Xuan. Bagaimana dia bisa melawanku? Kamu terluka? Ini darah Xiao Qingyan. Perlu dijelaskan kepada Xiao Yuanshan? Tidak perlu. Yang menghalangiku akan mati. Termasuk putri Xiao Yuanshan. Guru, jaga kesehatan. Sejak berpisah di Hyundai, kalian berdua seperguruan udah lebih dari 10 tahun nggak ketemu, ya? Hari ini kita kumpul-kumpul. Guru mau ngajak kami berhenti, kan? Kalian berdua udah bikin Zhongzhou kacau balau. Kenapa sampai begini? Kalau kamu nggak kasih dia resepnya, bagaimana mungkin kami berdua di Zhongzhou bikin onar sampai begini? Obat Heishan manjur banget. Aku singkirkan dia. Bisnisku gimana bisa bertahan, Heiying? Kamu sekarang cuma lihat duit. Sejak kamu turun gunung, cuma obatin orang kaya, orang miskin cari kamu naikin harga. Gak peduli orang mati atau hidup. Siapa yang kasih gue duit banyak, gue obati dia. Salah nggak? Kamu sok suci? Kamu nggak cari duit? Kamu yakin mau produksi pakai resepku? Aku sangat yakin. Aku akan, saat kamu bangkrut, kasih kamu makan, kamu. Udah. Hari ini jangan bahas bisnis. Cuma nostalgia. Udah lama nggak ketemu adik perempuanku. Iya. Udah lama nggak lihat adik perempuanku, nggak tahu jadi kayak gimana sekarang. Lain kali kita berdua sama guru. Sama adik kecil. Kita kumpul-kumpul bareng. Guru, tunggu aku selesai sibuk ini, ajak kamu, dan adik kecil, bersama ke perkebunanku, jalan-jalan. Kita berdua guru murid, minum-minum lagi. Aku ada urusan. Pergi dulu.
Guru. Sebenarnya bakat kakak seperguruan jauh di atasku. Mari guru. Untukmu. Pak Direktur semua sudah hadir. Ini resep dari grup Heishan. Pak Zhao, hebat sekali. Ini pun bisa diatasi. Aku punya bahan baku yang lebih murah. Asalkan kalian semua ikuti resep ini, lalu produksi, aku yakin, pasti akan hancurkan Heishan. Keluarga Xiao. Yang pertama mendukung. Keluarga Gong juga dukung. Pak Direktur dana 1 triliun sudah siap. Aku akan short Heishan di pasar sekunder, asalkan kalian semua dukung. Aku yakin pasti akan buat Shuan bangkrut. Tuan Muda, resep kita sudah bocor. Sekarang semua pabrik obat di Zhongzhou, produksi nilai perusahaan, hilang 200 miliar semalam. Berapa sisa uang di rekening? Masih ada 100 miliar. Semua untuk buyback saham perusahaan. Lalu, resep yang bocor gimana? Aku punya cara. Zhao Ran, Kalian tidak boleh masuk. minggir. Pak Zhao, mereka maksa masuk, aku nggak bisa nahan. Semuanya kok buru-buru cari aku? Mau ngucapin terima kasih? Zhao Ran, resep yang kamu kasih itu palsu. Mana mungkin palsu? Kalian berdua bersaudara bersatu, menjerumuskan kami semua. Kami semua bangkrut. Kembalikan. Kembalikan. Uangku juga ada di dalamnya. Suan sudah bilang, keuntungan saham kali ini setengahnya untukmu. Tidak mungkin. Saudara-saudara, ambil semua barang berharga di sini. Berhenti. Berhenti. Kalian ini melanggar hukum. Cepat berhenti. Guru kalian hanya menerima kamu dan Zhao Ran sebagai murid. Aku masih punya seorang adik murid. Kami berdua hubungannya sangat baik. Waktu belajar kedokteran di gunung dulu, bersama-sama ngobrol. Bersama-sama minum, kadang ngobrol, minum, sampai semalaman. Lalu, Dia pergi berbisnis di laut dengan orang tuanya, tidak meninggalkan kontak. Entah bagaimana nasibnya di laut sekarang. tidak kusangka kamu masih punya adik murid. Siapa namanya? Kamu mau tahu? Namanya Monkey D. Luffy, seorang pria yang akan menjadi raja bajak laut. Bagus kamu. Kamu mempermainkanku, kamu menipuku. Hei, Kakak Zhao datang mencariku, dia ingin kita berkumpul. Zhao Ran. Kenapa dia tiba-tiba mau kumpul? Dia juga membawakanku obat perawatan kulit. Kamu sudah minum? Baru saja ku makan. Kamu mau kemana? Kamu ngasih dia makan apa, sih? Aku nggak salah tebak. Kamu masih peduli sama adik seperguruan ya? Dia juga adikmu. Kamu ini manusia nggak? Sih? Jangan khawatir. Nggak bakal mati dulu. Kasih penawarnya. Kalau gitu, kamu setuju satu syarat, baru aku kasih penawarnya. Syarat apa? Kasih resepnya. Gak mungkin. Aku juga nggak punya penawarnya. Dia juga adikmu. Loh, apaan sih adik seperguruan? Yang penting duit? Aku mohon sama kamu. Kasih penawarnya. Aku bilang. Kasih resepnya. Kak, kamu datang. Cepat kasih tangan. Kenapa? Energi kotor naik, bersih turun, bahaya. Kak, apa aku mau mati? Aku di sini. Gak bakal mati. Aku tahu itu racun. Baunya udah nggak benar. Tahu itu racun, masih makan? Kakakku sendiri mau mencelakai aku. Buat apa aku hidup? Mending mati aja. Bahaya banget. Urutan penawarnya gak boleh salah. Sekali salah, nyawa melayang. Kak, menurutmu hidupku ini sengsara banget, ya? Ayahku rahasia dukung pengobatan Tiongkok. Keluarga Su tewas semua. Sejak kecil gak punya siapa-siapa. Kami masih ada.
Bahkan kakak yang menjagaku selama ini, malah meracuniku sendiri. Jangan bicara. Racun menyebar makin cepat. Dari denyut nadi. Sepertinya racun purba sangat berbahaya. Racun apapun. Tidak sekejam hati manusia. Kok kamu datang? Demi adik kecilku, aku bawa penawarnya. Mana penawarnya? Keduanya penawar, apa? Tapi, kalau salah minum, langsung mati. Kau. Kak, aku nyawa murahan. Mana aja boleh. Cepat bertemu orang tua. Ada aku. Kamu gak akan mati. Suying. Suying, kamu kenapa? Hehe. Ternyata masih ada yang peduli sama aku, ya. Kaget banget aku. Urusan Liaodong sudah kuberes semua. Mulai sekarang kamu bisa hidup terang-terangan. Lalu bagaimana dengan urusanmu sama kakak Zauran? Aku akan ngobrol baik-baik sama dia. Kami satu perguruan, aku nggak mau bikin malu. Bahkan Zauran bangkrut karena dijebak Xuan, sekarang keluarga Gu pasti nggak akan lepaskan kita. Anak durhaka. Demi seorang wanita, kamu bikin Xuan marah. Kok bisa aku punya anak nggak berguna kayak kamu? Dia Ngapain? jadi kambing hitam. Lepaskan. Semua dia yang lakukan. Sekarang cari kambing hitam. Apa nggak terlambat? Kakek Gu, ampun. Kakek Gu, lihatlah aku sudah setia puluhan tahun. Biarkan kami berdua, ayah dan anak, selamatkan nyawa kami. Kalian diam-diam bersekongkol dengan Zauran. Mengkhianati keluarga Gu, pantas mati 10.000 kali. Bawa pergi. Ampun. Ampun. Tolong. Nyari kamu lama banget. Kamu beneran di sini? Cari aku ngapain? Ngetawain aku? Saham grup Heishan naik gede. Gua kasih lo setengah untung. Duit ini cukup buat hidup lo. Udah telat perusahaan bangkrut. Modal asing gak lepasin gue. Tenang aja, aku yang urus. Bisa kemana? Balik ke sisi guru. Latih ilmu dokter. Kata lo, kita belajar ilmu dokter bareng guru, kenapa ilmu doktermu lebih tinggi dari aku? Karena nafsu gue kalah lo. Gue lebih tenang. Kata lo. Guru dulu kasih lo les privat, Kak. Kamu ingat waktu kecil? Kita ikut guru periksa penyakit wanita. Gue ingat dong, dulu. Kita dikejar-kejar sama perempuan itu lari kemana-mana. Pas lari, Lo pegang ubi. aku bawa tas obat. Waktu itu guru udah tahu. Siapa lebih cocok belajar dokter? Ternyata guru udah tahu dari dulu. Lo lebih hebat dari aku, guru matanya tajam. Siapa bisa tipu dia? Untuk merayakan kita berhasil melewati krisis ini sebentar-sebentar aku akan masak buat kalian. Asyik, aku belum pernah makan masakan Kak Gulo. Suar urusan begini masa disuruh Suar sih, biarkan aku aja. Masakan warnanya, aromanya, rasanya, semuanya lengkap. Suan, kapan kamu mau menikahi Gusue? Keluarkan dulu tanda cinta yang kuberi kemarin, sekalian biar mereka lihat berharga atau enggak. Aduh, maniknya hilang. Gak apa-apa. Emang dapatnya dari barang murah. Hilang ya udah. Lain kali aku beliin yang besar. Oh ya. Guru dia kan biasanya suka keliling. Kali ini dia ada rencana apa? Guru sudah tua nggak mau keliling lagi. Mau pulang ke gunung, aku juga mau ikut ke gunung. Kamu kan baru turun gunung. Di bawah penuh tipu daya nggak seru. Di gunung lebih tenang. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan main ke tempat kakak. Asik.